Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Ratu Arta Luki Dewantari dari SDIT Salman Al-Farisi Yogyakarta, tergabung dalam kelompok 16 Dahlia. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal dunia penegak. Kalian pasti ingat dengan gambar ini, bukan? Ya, betul. Ini adalah film Up yang menjadi peran utamanya adalah seorang bocah cilik pramuka yang berusaha untuk melengkapi semua pin-pinnya. Salah satu pin terakhir yang belum dia lengkapi adalah membantu orang tua. Dalam film ini, si anak pramuka tersebut membantu seorang tua untuk mewujudkan keinginan terakhirnya. Sekali bukan? Nah, untuk itu kita harus mencapai tahap-tahapnya. Salah satunya setelah siaga, penggalang kita akan bertemu dengan pramuka penegak. Pramuka penegak ini adalah untuk usia 16-20 tahun. Biasanya disingkat T yang merupakan kependekan dari tegak dan biasanya memiliki kode warna kuning. KU untuk pramuka penegak adalah SKU tamu, ini yang belum memperoleh kelompok bantara atau laksana. Selain SKU tamu, ini juga ada pramuka penegak bantara dan ada pramuka penegak laksana. Pendegakannya ada 3 macam, yaitu purwa, madya, dan utama. Ini simbolnya ya untuk purwa, ini simbol untuk madya, dan ini simbol untuk utama. Sangga. Sangga merupakan satuan terkecil dari pramuka penegak. Biasanya terdiri dari 4-8 orang penegak. Dipimpin oleh pimpinan sangga atau pinsa dan seorang sekretaris yang disebut kerani serta seorang bendahara yang disebut hartaka atau juru uang dan ditambah dengan seorang pemangku adat. Nama-nama sangga itu ada 5 macam, yaitu perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Ini simbolnya ya, habis ini kita akan lebih detail membahasnya. Untuk perintis, simbolnya seperti ini. Hiasan warnanya terdiri dari merah, putih, kuning, dan hitam. Hiasan gambarnya merupakan keris yang dilingkari oleh rantai. Sebagaimana namanya, perintis itu adalah orang yang memulai melakukan sebuah kebaikan. Seperti zaman perjuangan kita dulu ya, hanya berbekal dengan keris, tetapi bisa mencapai kemerdekaan yang sinar-sinar kuning ini berarti berhasil misinya. Berikutnya adalah pencoba. Simbolnya seperti ini ya. Ada hiasan warna merah, hitam, dan putih. Hiasan gambarnya ada kaos, jangka, kamera, dan penggaris. Itu semua adalah peralatan atau alat-alat yang bisa digunakan untuk mencoba sesuatu. Sebagaimana dengan namanya, seorang pramuka penegak pencoba harus suka mencoba berbagai macam hal yang baik yang nantinya bisa berguna bagi orang lain. Pendobrak, simbolnya adalah seperti ini. Hiasan warnanya merah, kuning, dan hitam. Hiasan gambarnya terdiri dari ikatan rumput yang didobrak oleh tongkat. Artinya, seorang pramuka penegak pendobrak harus mampu mendobrak hal-hal yang tidak baik, walaupun hal-hal yang tidak baik itu sangat solid. Tetapi seorang pramuka pendobrak harus mampu mencari celah-celah untuk merubah hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Gas, simbolnya adalah ini ya. Hiasan warnanya merah, kuning, dan hitam. Hiasan gambarnya adalah palu keadilan. Sebagaimana dengan gambarnya dan namanya, seorang pramuka penegas harus bersikap tegas dan dapat membedakan dengan jelas antara kebenaran dan kebaikan. Harus dapat memutus dengan tegas kemana dia harus berpihak, yaitu kepada kebaikan dan keadilan. Laksana, simbolnya seperti ini ya. Hiasan warnanya hitam, putih,
hijau, dan kuning. Hiasan gambarnya adalah palu keadilan dan rencong yang diikat dengan wadahnya. Jadi setelah penegas ada pelaksana, di mana pelaksana ini orangnya selain harus tegas juga harus memiliki cara atau strategi yang jitu untuk melakukan kebaikan yang sudah dicita-citakannya. Dalam pramuka penegak kita juga mengenal ambalan. Ambalan merupakan kumpulan dari beberapa sangga. Biasanya terdiri dari 3-4 sangga, 3-4 sangga. Kita tahu tadi ya, sangga adalah satuan terkecil dari pramuka penegak. Satu ambalan biasanya terdiri dari 12-32 orang penegak. Biasanya diberi nama pahlawan atau tokoh sejarah atau tokoh perjuangan atau legenda. Ambalan dipimpin oleh pradana, yaitu pimpinan sangga utama. Formasi pramuka penegak di mana pada usia-usia tersebut merupakan masa sosial atau masa remaja awal dan masa pencarian jati diri ya, dan dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar, serta mulai mandiri. Maka bentuk upacara pembukaan dan penutupan upacara penegak merupakan barisan yang terbuka dari semua sudut, yakni bersaf satu lurus, di mana pemimpin-pemimpin ambalannya berada di sebelah kanan. Misalkan di sini adalah bendera, maka pradananya ada di depan bendera dan barisannya hanya satu saf saja lurus di belakang pradana. Beberapa pertemuan yang biasa dilakukan oleh pramuka penegak diantaranya Ramuna, Perkemahan Wirakarya atau PW, Gladian Pemimpin Satuan atau Dian Pinsat, Peran Saka untuk beberapa anggota Saka, Muspanitra, Ulang Janji, dan Jota serta Joti. Jota dan Joti ini sudah bisa dilakukan secara online ya, sehingga bisa kita temui dengan teman-teman kita yang berada jauh di mancanegara. Ini adalah beberapa contoh latihan pramuka penggerak. Yang ini adalah contoh sandi bendera ya. Kita semua tahu bahwa sandi ini juga bisa digunakan untuk merangkai kata-kata yang tidak diketahui oleh musuh. Kemudian ini sudah dipadukan dengan olah fisik sehingga selain melewati rintangan, dia juga sambil memberikan sandi-sandi pesan-pesan melalui sandi bendera. Kemudian ini adalah contoh kegiatan penjelajahan alam. Jadi teman-teman di sini, kakak-kakak di sini berusaha berdamai dengan alam dan berusaha mencapai pada puncak atau puncak bukit tertinggi. Kemudian di sini adalah latihan keterampilan untuk panjat tebing, dan ini adalah kegiatan Jota dan Joti di mana bisa berkomunikasi atau bertelekonferensi dengan teman-teman kita yang tempatnya jauh dari tempat tinggal kita. Sekian dulu ya pengetahuan kita, perkenalan kita dengan pramuka penegak. Terima kasih atas perhatiannya ya kakak-kakak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.